Hai teman-teman badminton, dimanapun kalian berada, balik lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya tuh mau jawab beberapa pertanyaan yang akhir-akhir ini banyak ditanyain sama subscriber ya, di kolom komentar tentunya, yang nanyain, bang, kok semua raket yang dicobain, yang direview semua enak. Dan saya mau jawab itu dulu ya guys. Itu yang paling fundamental, itu yang paling mendasar guys. Kenapa kok raket yang saya review semuanya enak saya pakai? Yang pertama, karena memang raket-raket yang saya pilih untuk saya cicipin, yang saya beli itu adalah raket yang spesifikasinya memang sesuai dengan tipikal permainan saya guys. Teman-teman pun harusnya ketika mau cari raket tahu raket seperti apa sih yang cocok, yang bakal pas buat dipakai main ke depannya kan gitu. Dari mulai beratnya, kemudian tipikal stiffnessnya, kemudian balance pointnya guys, kemudian yang di sisi lainnya adalah harga dan model frame yang digunakan. Kalau ada yang nanya spesifikasi apa yang harus diperhatikan, tentu saja yang pertama, yang paling penting adalah beratnya guys. Beratnya kan ada 2U, 3U, 4U, 5U. Bahkan sekarang udah keluar raket-raket yang beratnya 6U guys. Kalau beratnya saya pribadi lebih cocok di berat yang 4U guys, mulai dari 81 gram sampai 85 gram. Itu raket yang paling enak di tangan saya. Itulah makanya kenapa rata-rata raket yang saya pilih adalah raket-raket yang beratnya 4U. Setelah kita pilih beratnya, faktor kedua yang paling penting juga itu adalah tipikal shaftnya guys. Kan sering kali nih teman-teman subscriber banyak yang tanya, ini raket geter nggak sih? Saya nggak ngerti sih ya sejauh apa yang dimaksud getar ya. Yang setahu saya, raket yang namanya getar itu adalah raket yang secara shaftnya, tipikal stiffnessnya itu yang lentur guys, mulai dari fleksibel, medium fleksibel ataupun extra fleksibel. Itu ketika diginikan gitu udah kerasa ada getar yang agak goyang-goyang gitu kan guys. Itu karena saking raketnya yang lentur banget. Makanya kenapa saya pribadi lebih cocok itu raket yang tipikal stiffnessnya itu mulai dari medium stiff sampai stiff. Dan ini raket-raket ini yang fleksibel cuma satu ini guys, SLR ini guys. Ini yang fleksibel. Selain itu mulai dari medium stiff sampai stiff. Itulah kenapa secara pribadi memang saya paling cocok dengan raket-raket yang medium stiff dan stiff, atau dengan bahasa yang lebih mudah adalah tipikal shaftnya ini kaku guys, jadi nggak ngelentur banget. Raket tuh kalau dipakai main nggak ngelentur banget. Selain akurasinya bagus, tapi juga power kita itu kayaknya nggak bakal kebuang sia-sia. Dengan power yang gede, pakai shaft yang kaku, itu performa pukulan kita jadi lebih kenceng juga guys. Itu buat pribadi saya. Makanya kenapa poin tipikal stiffness raketnya itu adalah hal kedua yang paling saya perhatikan ketika mau nyari raket guys. Karena kalau udah salah beli raket yang lentur, itu udah nggak nyaman banget. Buat nyerang nggak enak ya, buat defense juga nggak enak. Apalagi pakai drive, ketinggalan kita sama temen-temen yang mainnya cepet gitu, kita nggak bisa ngimbangin pasti drive itu. Ada timing yang agak telat gitu ketika kita pakai raket yang lentur. Makanya selain yang pertama tadi beratnya guys, yang kedua yang saya perhatikan banget adalah tipikal stiffnessnya, mulai dari medium stiff dan stiff. Jadi raket-raket yang enaknya ngomong sih shaftnya ini kaku lah guys, itu saya lebih suka, lebih cocok. Kemudian untuk poin yang ketiga, faktor yang juga penting kita perhatikan adalah balance point guys. Balance point itu keseimbangan raket. Raket itu berat kepalanya atau seimbang antara kepala dan genggaman tangan dan dengan grip ini, atau berat di bagian gripnya. Istilah lainnya adalah ada yang namanya berat di bawah ya guys ya. Berat di bagian grip ini itu namanya head-like guys. Head-like itu enaknya cuman untuk main defense guys, karena dia beratnya kan tertumpu di bawah sini, jadi kepalanya nggak kerasa berat. Kemudian ada yang namanya balance, kayak raket ini ya, ini kan balance guys. Mana ya nih, nah ini ya, mulai dari 290 mm ya, ini balance guys. Kalau balance itu seimbang antara bawah dengan atas. Kalau kita ukur di tengah-tengah gini, keseimbangannya itu pas di tengah-tengah gitu guys. Jadi nggak berat atas juga nggak berat bawah. Dan ini cocok banget buat main all round, buat defense
cukup enak, buat nyerang cukup enak. Terus ada yang ketiga itu yang berat kepala itu guys, namanya itu head heavy. Itu kan mulai dari 295, 300, pokoknya di atas 295 mm itu mulai berat kepala guys. Nah, berat kepala itulah yang cocok spesialis untuk main nyerang. Buat teman-teman yang suka gebuk-gebuk, main smash, itu ya yang berat kepala itu yang cocok guys. Terus buat saya pribadi, dari ketiga tipikal balance point raket yang ada itu semuanya bisa cocok sih, tergantung dengan standar berat raketnya guys. Misalnya nih ya, ini saya pilihkan raket 3U guys, mulai dari 86 87 gram guys. Ini saya beli karena memang tipikalnya balance guys, jadi saya lebih bisa juga untuk menyerang itu juga enak, buat defense juga nggak terlalu ngoyo. Tapi kalau misalnya 3U nya ini head heavy, berat kepala, itu nah yang bakal ngoyo banget untuk defense. Buat nyerang overpower banget, powernya kenceng banget, tapi buat defense berat banget. Dan raket 3U nya Velvet Fanatic ini memang saya koleksi untuk nguatin otot saya sih guys, karena secara pribadi saya itu sangat cocok, sangat enak banget pakai 4U. Dan ada stok 3U itu biar memang latih otot sesekali main, buat agak kerasa lah tangannya, biar agak ketarik gitu, ya nambah kekuatan otot tangan secara perlahan. Dan yang powernya nyaris mirip dengan 3U balance ini adalah raket yang beratnya 4U tapi head heavy guys. Jadi buat smash tuh dan defense nyaris mirip sih, cuman secara keseluruhan bobot raketnya itu lebih nyaman ketimbang yang 3U ya guys ya. Kayak Sabang ini dia 4U tapi head heavy, jadi walaupun raketnya ringan, tapi ketika dipakai untuk smash atau nyerang itu mumpuni juga, punya power yang kuat juga karena kekuatannya fokus di kepala. Jadi buat ngayun gitu kerasa banget. Itulah kenapa saya secara pribadi cocok dengan raket yang beratnya 4U guys. 4U head heavy tapi berat maksimalnya 83 gram guys. Terus ada yang nanya juga tuh, raket mana bang sekarang yang jadi andalan? Ya kita ngitung 30 hari terakhir lah ya, sebulan terakhir ini ya. Yang paling nyaman dari raket-raket yang saya review itu adalah yang masih saya gunakan dan jadi andalan ketika ketemu musuh-musuh yang berat adalah Velvet Aeroforce guys. Ini spesifikasinya itu beratnya 4U, 83 gram. Kemudian balance pointnya itu head heavy sedikit, walaupun di sini balance ya, tapi 295-nya ini lumayan head heavy sedikit. Jadi head heavy balance bahasanya ya. Kemudian shaftnya medium yang kerasa medium stiff. Ini masih jadi andalan saya. Dan kemudian hadir Haikua Sabang guys. Haikua Sabang ini guys, yang spesifikasinya sebetulnya dari beratnya nyaris mirip, hanya saja berat kepalanya Sabang ini lebih banyak. Ini 300 mm, jadi lebih head heavy banget. Kemudian tipikal stiffnessnya itu stiff, kaku. Jadi yang Aeroforce ini agak kaku, yang Sabang ini kaku guys. Dan saya agak kaget juga, kakunya Sabang ini kok nyaman ya, padahal sebetulnya spesifikasinya itu mirip banget sama Max Black Woven yang dulu pernah saya review juga. Itu mirip banget spesifikasinya dengan Haikua Sabang ini. Dan yang saya rasakan perbedaan yang paling signifikan adalah yang Max Black Woven itu secara permainan cuman bisa dipakai kalau kita mau main kenceng banget, main cepat, main kenceng, main power banget, itu baru kerasa enak. Dipakai main lambat, Black Woven itu nggak enak banget. Dan saya nggak tahu, kaget juga nih, Sabang bisa diajak main pelan, main kenceng juga, powernya dapat. Secara basic tuh dia memang untuk raket power attack, untuk nyerang banget, untuk smash kenceng. Tapi stiffnya ini, kakunya raket ini dipakai main nyantai juga enak. Dan makanya saya masih agak memperhatikan beberapa hari ke depan ini, kayaknya Aeroforce saya bakal kegeser sama Sabang ini guys. Enak banget ini raket, serius enak banget. Bahkan saya pertama berpikir raket yang Merauke ini ya yang bakal jadi andalan saya, ternyata tipikal medium stiffnya ini kerasa agak lebih lentur dan ya nggak seenak Sabang lah.
lebih nyaman Sabang. Itu buat pribadi saya guys ya, dan tetap cocok dengan apa namanya insting dan pilihan spesifikasi raket yang saya gunakan selama ini. Jadi 4U, kemudian tipikal stiffnessnya itu kaku atau stiff, kemudian balance point-nya head heavy, tapi ya beratnya jangan 4U yang 85 gram ya guys. 83 gram Sabang ini enak banget, serius enak banget, diajak main kenceng enak, main smash, main nyerang enak, main defensif juga enak, mantap ini Sabang. Ini panjang lah nanti ini pemakaiannya. Ini jadi salah satu raket andalan yang nanti kayaknya bakal bisa jadi akan geser Aeroforce ini karena punya power yang lebih. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kenapa raket-raket yang saya review itu enak-enak, karena memang spesifikasinya saya cari yang paling cocok buat tangan saya. Bukan sembarang raket, bukan melihat cuman dari catnya saja, tapi spesifikasi beratnya yang pertama harus diperhatikan, kemudian tipikal stiffnessnya atau kekakuan raketnya, kemudian balance point-nya. 3 ini adalah faktor yang paling penting untuk memilih raket mana yang cocok buat permainan kita guys. 3 faktor tadi itu penting banget, dan yang super penting guys itu adalah skill permainan. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus ya, sekali lagi saya katakan jangan terlalu fokus dengan alat apa yang digunakan, tapi lebih fokuslah dengan skill permainan yang teman-teman harus kembangkan. Jadi rutin berlatih, cari referensi terbaik, bisa latihan mandiri atau latihan dengan pelatih, semuanya bisa berkembang asalkan kita mau belajar terus. Karena saya pribadi belajar tanpa pelatih ya guys, dilatih sama teman-teman aja lah di lapangan, langsung main gitu, dan bersyukur alhamdulillah bisa ada kemajuan beberapa tahun terakhir ini. Ya segitu dulu, semoga bermanfaat. Salam tepuk bulu dan sehat selalu teman-teman, see you next time.